Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua Rio Sabda dalam acara Dialog Kolong Jembatan episode 7. Kali ini gue ditemani dengan Indra dan Maula. Iqbalnya lagi ada urusan. Sebenarnya kita baru tampil sekarang karena dalam pandemi kemarin kita cukup terkena lumayan parah lah dampak dari pandemi. Jadi silih berganti kita kena corona, akhirnya mundur baru bisa mulai sekarang. Dan sekarang karena relate sama pandemi juga, kita kan banyak yang homeschooling nih, maksudnya orang semua anak-anak belajar di rumah. Banyak orang tua menjadi orang tua homeschooling dadakan juga gitu. Terus akhirnya kita kepikiran juga narsum pertama kita nih sebenarnya bukan ilustrator doang, tapi ya gue lihat orangnya serba bisa lah. Dan dia juga ternyata adalah orang tua yang ya ke kubu homeschooling lah, dia ngajarin anak-anaknya semua di rumah gitu. Tak lain dan tak bukan adalah Mas Ziaul Haq di Jogja. Dia adalah founder, sekarang lagi proses bikin namanya aplikasi adiksi.id. Itu buat orang-orang yang kecanduan pornografi. Itu bakal kita bahas juga sih ke depannya, cuman karena sekarang masih develop ya udah nggak apa-apa. Tapi dia juga salah satu aktivis atau pegiat homeschooling Araihan. Gue tadi Araihan. Apa sih itu homeschooling Araihan? Ini narik ke belakang dulu ya. Homeschooling itu kan ada macam-macam ya sebenarnya. Ada yang homeschooling mandiri, ada yang homeschooling komunitas, ada yang homeschooling istilahnya primagama. Nyebut merek gak apa-apa ya. Ya, agak nyekolahin ke apa namanya ke lembaga swasta kayak gitu. Kemudian ada juga namanya unschooling kayak gitu. Nah, homeschooling yang kami jalanin itu bentuknya itu adalah homeschooling majemuk ya, sekolah rumah majemuk kalau istilah ini ya, sekolah rumah majemuk. Jadi awalnya itu ya kumpul-kumpul orang tua yang kemudian kita ini yuk puas nggak sih sama pendidikan yang ada di sekolah kayak gitu. Banyak hal yang kemudian jadi kegelisahan kita, kemudian pengennya kita bikin. Awalnya dulu sebenarnya nggak kepikiran bikin homeschooling, kita cuma pengen kegiatan bersama. Jadi setiap Sabtu Ahad itu ada kayak semacam kalau kita nyebutnya community based education ya, CBE kayak gitu. Kalau misalkan Sherio, kemudian Mas Mola, Mas Indra nyari istilah community based education mungkin akan ketemu banyak di Google kayak gitu. Awalnya dari situ kita kegiatan bersama nanam tanaman di mana lah kayak gitu, terus kemudian bikin keju lah, terus apalah. Jadi kegiatan bener-bener setengah refreshing bagi orang tua, dan itu memperkaya pengalaman buat anak-anak kayak gitu. Lama akhirnya kemudian kita bikin kita bikin yang agak serius dikit lah kayak gitu. Masa ini kegiatan gitu terus, akhirnya kemudian kita mencoba untuk seriusin. Itulah kemudian kita bikin homeschooling waktu itu, tapi nggak ada namanya, bener-bener nggak ada, cuman homeschooling aja. Waktu homeschooling karena memang waktu itu awalnya community based education namanya CBE di Ponorogo, karena memang kita itu kebetulan tempatnya di area gerilyanya Pangeran Diponegoro pada masa itu. Kita dekat Gua Selarong kayak gitu, dekat markas utamanya. Jadi ya udah kita namain itu waktu itu. Kemudian homeschoolingnya juga waktu itu nggak ada namanya, ya udah homeschooling aja, jalan kegiatan dan sebagainya kayak gitu. Jadi sebenarnya kan orang tua saya bikin sekolah ya, kemudian tertarik ini kita kayaknya dijadikan satu eksperimen pendidikan gitu, kayaknya menarik nih. Akhirnya kemudian ditariklah kita jadi bagian dari yayasan gitu. Jadi namanya homeschooling Araihan gitu, ceritanya gitu Syekh. Berarti ntar ini anak lo kan masih SD ya? SMP SMA-nya? Belum tahu. Kan pendidikan itu kan sebetulnya kan mandatnya kita tuh orang tua menjadi fasilitator. Ya, artinya kemudian anak itu punya kebebasan, punya kemerdekaan untuk mempelajari apa yang dia mau dan apa yang dia suka kayak gitu. Meskipun ya sekarang biru anakku yang pertama itu lagi masuk fase nyoba-nyoba, dimana kemudian hari ini pengen belajar bulu tangkis, ya dibeliin raket 3 hari 4 hari bosen, pengen belajar panahan. Ya besok dibeliin busur, seminggu bosen pengen main pingpong, ya bosen lagi main gitar, besok lagi apa. Jadi nggak ada berhentinya begitu. Itu adalah fase yang
ada pada usia-usia ya 7, 8, 9 tahun kayak gitu. Dan emang itu fase yang paling istilahnya ngeluarin duit banyak begitu. Makanya kemudian komunitas itu membantu untuk saling tukar-menukar resource. Misalkan untuk kegiatan yang sifatnya kreatif ya model-model seni-seni apa istilah seni-seni yang applicable begitu, itu komunitas ngarahnya ke saya kayak gitu. Kemudian kalau buat yang misalnya ada yang untuk alam gitu, itu ada sendiri namanya, beliau orang survival. Jadi anak-anak tuh diajarin gimana caranya bikin api, caranya kemudian ngecamp, diriin tenda kayak gitu. Jadi ada yang kayak gitu. Terus kemudian ada juga yang lagi yang orangnya olahragawan. Jadi kita dikasih treatment lari, dikasih treatment sepeda kayak gitu. Jadi kayak banyak resource yang sangat-sangat terbantu kayak gitu. Saya nggak perlu terlalu pusing ketika kemudian si biru pengen apa, bara pengen apa, karena emang resource-nya sebagian besar itu tercover di komunitas kayak gitu. Gue sebagai orang tua sih, jadi gue kayak tektokannya tuh, ini gue sebenarnya orang tua dengan mindset sekolah konvensional aja pada umumnya gitu. Anakku masuk SD, SMP, SMA gitu, dan kuliah. Ya yang udah lah yang gue jalanin dengan dulu. Jadi gue mempertanyakan mencoba nanya lo nih, apa yang gue konsenin ke homeschooling, kali aja ada yang bisa gue dapet gitu loh. Ada yang bisa gue terapin di rumah, kan meskipun gue sekolahnya konvensional, tapi gue bisa nerapin unsur-unsur dari lo gitu, ya itu perfect juga gitu. Nah, pertama kayak akademis itu jadi mindset utama lo nggak sih? Kayak gue kuliah gitu, rapot gue ulangan gue matematikanya dapat 4 gitu, itu ujian ditampar di muka gue gitu, nggak ada anak kayak papa matematikanya dapat 4 gitu, kayak gitu. Misalnya gue masuk SMA gitu, SMA gue udah harus IPA, nggak ada yang IPS nggak ada anak kayak papa yang dapat IPA. Lo tau lah tipikal Asian parent gitu. Asian parent. Iya, Asian parent, karena emang Middle East yuk. Iya. Emang kayak agak kurang patus ngomong Asian parents ya. Oh iya. Muka aku gitu. Iya, tapi kan emang gitu kan. Jadi kayak keluarga gue tuh emang arahnya ke akademis banget, meskipun dia open terhadap seni gitu. Jadi kayak engineer gitu, ponakannya jadi engineer, jadi apa yang justru baru sekarang-sekarangnya terbuka, ada yang mau jadi santri kayak gitu loh. Lalu gue agak dari jadi segi santa. Oh, tuh antum tuh, saya udah mau sakit. Udah akademi, gue mau tanya sih lu, kalau di akademisnya tuh lu gimana pertimbangannya? Apakah anak, kalau misalnya kalau gue kan kayak lu harus at least masuk 10 besar gitu, kayak gitu lu ada concern ke situ nggak, gimana gitu? Jadi gini, perlu kita pahami bersama bahwa ini aku sering ulang-ulang ini kalau dalam berbagai macam forum parenting. Ada 3 besar arus pendidikan, 3 besar arus karir, 3 jalur utama. Mungkin bisa ada 4 ya, tapi aku ngambil yang teori yang 3 kayak gitu. Pertama itu adalah akademisi, kemudian yang kedua adalah profesional, yang ketiga adalah entrepreneur. Nah, secara umum yang paling sering kelihatan jalurnya itu adalah akademisi. Jadi kita SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 itu tuh jalur akademisi, dimana kemudian goalnya adalah menjadi seorang akademisi. Apa itu akademisi? Akademisi adalah segala jenis macam pekerjaan yang dia membutuhkan pengakuan secara yuridiksi. Judulnya harus jelas. Contoh misalnya dokter, dia butuh ijazah, izin praktek kayak gitu. Atau yang misalnya tentara, polisi gitu. Mungkin bagi orang bilang, oh kok bisa polisi masuk akademisi? Ya, polisi, tentara harus sekolah. Nggak bisa kalau nggak sekolah. Dia harus masuk per institusi gitu. Nah, kalau misalkan ada orang yang mau masuk jalur akademik, dia ya nggak bisa ketika misalkan tingkat SMA ke atas, dia nggak bisa homeschooling. Dia harus masuk institusi kayak gitu. Jadi nggak mungkin misalkan anak aku mau jadi dokter terus dia tidak kuliah kedokteran tapi ikut
jadi operasi misalnya gitu, jadi tenaga kesehatan juga tapi dalam konteks yang lain begitu, nggak terus kemudian jadi dokter beneran begitu. Nah, yang kedua adalah profesional. Profesional ini adalah segala macam kerjaan yang dia nggak butuh ijazah sebagai satu senjata. Jadi kalau balik ke awal tadi, misalkan ya, aku ambil contoh dosen ya begitu. Dosen itu prasyarat pertama yang harus ditunjukkan untuk bisa melamar sebagai seorang dosen kan adalah ijazah ya. Dia harus punya ijazah untuk masuk sebagai seorang dosen begitu. Dokter ngelamar atau buka praktek, dia harus punya izin praktek. Kalau profesional, dia nggak butuh pengakuan yuridiksi. Dia yang dibutuhkan adalah portofolio. Misalnya ilustrator, fotografer, programmer, yang lain itu rata-rata kemudian dia istilahnya profesional seperti itu. Meskipun saya akui ada yang hybrid, misalnya arsitek ini dia hybrid antara akademisi dengan profesional sebetulnya, karena emang terinstitusi seperti itu. Ya wis lah, nggak apa-apa begitu. Tapi sebetulnya kalau saya pribadi menganggap bahwa arsitek itu adalah profesional, karena yang dilihat bukan yang pertama kali dilihat loh ya. Pertama kali dilihat tuh bukan ijazahnya, tapi portofolionya. Enggak dilihat gelarnya, itu portofolionya. Iya, bukan gelarnya. Bagus, cakep. Iya, bukan gelarnya. Benar. Seperti itu. Itu portofolionya bagus, baru kemudian dilihat, oh dia lulusan ini, misalnya begitu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah entrepreneur. Nah, entrepreneur ini itu mungkin yang dibutuhkan juga bukan ijazah, juga bukan portofolio karya, tapi portofolio bisnis. Berapa jenis bisnis yang udah pernah dijalanin, track recordnya apa, sebagai apa kayak gitu, model bisnisnya apa, pernah gagal berapa kali, pernah rugi berapa kali, pernah nilai uang nggak, kayak gitu. Jadi kayak itu portofolio bisnis yang jadi jalur entrepreneur. Nah, ketiga jalur ini itu punya treatment yang berbeda. Kalau yang akademisi harus sekolah, kalau yang profesional itu sebenarnya sekolah itu nggak wajib. Sekolah itu second opinion aja. Kalau mau sekolah nggak juga nggak apa-apa. Tapi sertifikasi itu dibutuhkan seperti itu. Kayak sertifikat keahlian terhadap sesuatu. Itu akan menjadi istilahnya, kalau kita bicara soal dunia kerja ya, itu akan menjadi satu keunggulan tersendiri. Misalkan programmer ketika dia certified by Google, maka orang akan lebih mudah untuk mengakui dia sebagai seorang programmer yang baik dibanding dengan yang tidak bersertifikat seperti itu. Jadi itu yang kemudian yang ketiga. Kalau yang ketiga itu yang dibutuhkan adalah magang. Dia nggak butuh kuliah, dia nggak butuh sekolah, yang dibutuhkan adalah magang. Kalau dalam konteks biasanya ikut Islam, bapaknya gitu. Ya Islam, sebenarnya nggak harus ikut bapaknya aja sih. Jadi kalau dalam dunia, pernah dengar istilah nyantri nggak? Enggak. Apa tuh? Nyantri itu kayak orang itu ditempelkan. Jadi kita tuh kayak nempel ke salah satu orang yang itu mahir secara ilmu, atau kemudian dia punya senpai gitu istilahnya ya sensei malah, bukan senpai lagi, sensei. Ya, nah kemudian di situ kita rela disuruh ngapain aja kayak gitu, pokoknya yang penting nggak dibayar pun nggak apa-apa, tapi kita belajar di sana gitu loh, seperti itu. Kayak mau belajar kungfu gitu deh. Kayak siapa sih Cidmi sama guru Yosen tuh loh. Oh iya. Mungkin tadi gue kelewat ya. Pertama gini, kalau tadi ada tiga jalur gitu ya. Tiga jalur. Nah, berarti triggernya itu apakah di awal memang karena anak gue bangun, anak gue ngikut. Tiga jalur memang apakah dari awal anak itu udah mau dibawa ke satu kategori jalur gitu, walaupun kita nggak tahu dia mau jadi apa, sehingga memilih homeschooling, atau ngelihat lebih kayak gue sebagai orang tua kayak gini nih, dan gue passionnya kayak gini nih, kayak gue lebih pas homeschooling. Karena gini ya, kalau gue nggak tahu di kepala kita masing-masing, cuman kalau di kepala gue berpikir tipikal orang kayak gue kayaknya lebih suka kalau misalnya bisa itu memang buat kayak homeschooling, karena dia akan lebih bebas, lebih kreatif kayak gitu. Nah ini apakah karena memang udah tahu anaknya mau ke kategori yang mana, walaupun kita nggak tahu nanti profesinya apa, atau karena
karakter kita nih sebagai orang tua gitu, dan akhirnya kita semacam ada ego tersendiri gitu, akhirnya kita coba memasukkan itu gitu, dan itu menjadi karakter keluarga kita. Nah, itu campuran tuh. Nah, itu mau tahu lu triggernya apa sih sampai memilih itu gitu? Oke. Kalau bicara kecewa pada kapitalisme. Lanjut. Kecewa kepada kapitalis. Kecewa kepada sekolah dasar Islam terpadu ya, yang tambah mahal itu ya. Udah mulai nyinyir dia. Ini podcast Islam ini. Gue kan alumni cuy, alumni. Oh, alumni. Oke. Kalau bicara soal trigger ya, kenapa sih homeschooling? Banyak hal sih ya. Pertama, ketidakpuasan terhadap kurikulum pendidikan yang aku nggak kuat ngelihat ini apaan sih. Maksudnya apa? Banyak nggak pentingnya gitu ya. Maksudnya gimana ya? Emang sekarang makin aneh. Kurikulum kita tuh berantakan, men. Zaman gua aja udah aneh gitu. Nah, kalau kita ngomong berantakan kan berarti ada perbandingan ya, Kak. Akhirnya kita punya referensi, akhirnya kita bandingkan. Kita ngeliat berantakan. Nah, berantakan itu ketika dibandingkan dengan apa. Sedangkan banyak orang tua ngeliat kurikulum yang sekarang ini kayak biasa aja gitu. Tapi kenapa Bang Zia bilang berantakan gitu? Ada perbandingan apa? Nggak biasa aja. Di circle gua hampir semua bilang berantakan loh. Yang orang tua senior ya. Sambatnya orang tua itu udah banyak soal soal kurikulum di yang ada saat ini. Dan kita tuh kan sebenarnya kan emang kenyataannya Kementerian Pendidikan kita tuh tambal sulam kurikulum dari dulu kayak gitu. Ada masa-masa kurikulum percobaan yang jadi korban satu angkatan, model-model kayak gitu itu selalu terjadi dari masa ke masa kayak gitu. Ya oke lah, proses pembenahan itu selalu berjalan begitu. Tapi aku kok ngerasa kayak nggak rela ya ketika kemudian anakku tuh jadi korban di sini, bahasa gampangnya itu wasting time gitu loh, di dalam aku ngeluarin duit banyak, wasting istilahnya untuk belajar sesuatu yang dia itu nggak dipakai di masa depan, bahasa dia nggak benar-benar pakai itu di masa depan begitu. Jadi kayak dia sekarang silakan kita bertanya kepada diri kita sendiri gitu ya. Dari 12 tahun kita belajar di sekolah kayak gitu, nggak masuk ke kuliah SD, SMP, SMA. Berapa persen? Banget gue. Berapa persen? Berapa persen yang kalau mau kedutaan jalannya hafal. Berguna banget itu, nggak nyasar gue di Jakarta. Sarkas lagi. Kagak, beneran gue nggak sarkas. Sisanya gue gambar, nggak kepake apa-apa ilmu gue. Sistemik coy, ini sistemik. Kayak gitu. Jadi ada masalah besar di situ. Ini kalau kita melontarkan kritik kepada pendidikan ya seperti itu. Itu yang kemudian yang bikin aku pribadi nggak puas dengan sistem pendidikan yang ada kayak gitu. Menurutku seharusnya bisa lebih bebas gitu. Dan kalau kata teman, aku sepakat dengan dia. Harusnya pendidikan di Indonesia itu basisnya tuh bukan kurikulum. Apa tuh aturan? Tapi kursus. Harusnya basisnya kursus. Ya, kayak seharusnya kita tuh belajar tuh seperti kita main ke Coursera, kita main ke apa sih jenenge? Yang model-model kursus kayak gitu ya, Udemy, kayak gitu. Udemy kayak gitu. Itu kan kita kan kayak dikasih prasmanan kan, kita mau belajar apa, kita dapat di situ. We got what we pay, bahasanya lah begitu. Even selevel sekolah SMA itu juga kita dapat ilmunya dari tempat les kan? Iya. Mesa Operation, Nurul Fikri. Kenyataan bahwa gini loh. Sekolah-sekolah unggulan, sekolah negeri unggulan itu mereka itu mendapatkan kredit atas sesuatu yang tidak mereka lakukan. Hampir semua, aku nggak tahu ya kalau misalkan tempat-tempat lain ya, tapi aku mendapatkan cukup banyak suara dan masukan ini bahwa sekolah-sekolah unggulan itu murid yang mendapatkan nilai-nilai yang tinggi itu bukan karena sekolah, karena mereka les. Kecuali gue di tempat les gue dikasih bocoran sih. Les sampingan. Gue les sama gue nggak harus les juga, bego juga gue les. Ya, gue anak UI. Belum lagi masalah ya, ini kalau kita bicara soal pendidikan bakal panjang banget ya, mulai dari masalah mengangkakan sebuah kemampuan, kemudian
apa istilahnya kita punya persepsi baik dan buruk terhadap satu jenis penguasaan atau kemampuan tertentu kayak gitu. Meskipun ya sekarang orang bilang ya olahraga itu punya olahraga dan seni itu mereka tuh punya ininya sendiri, punya jalurnya sendiri. Tapi kenyataannya persepsi kita nggak pernah berubah di sekolah. Yang pintar dianggap pintar itu adalah yang menguasai ilmu-ilmu eksakta. Itu nggak pernah berubah. Itu jadi kayak ya kalau menurutku ya itu ketidakpuasan aja begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah aku harus jujur masalah ekonomi. Jadi gini, pilihanku itu dua. Kalau nggak nyekolahin di sekolah yang bener-bener bagus, atau aku homeschooling. Yang bener-bener bagus apaan contohnya tuh? Ya apa ya? Kalau di Jogja, aku cuma nemu di Jakarta ya. Ya, preferensi aja. Cikal, school gitu. Wah, Cikal gila sih coy. Level Apaan sih? siapa yang bisa Internasional ya? masuk? Nggak, dia international school yang notabene gini. Semakin mahal sebuah institusi pendidikan itu kan sebetulnya semakin private dia ini jumlah komposisi antara siswa dan guru semakin berimbang kayak gitu, kemudian kurikulumnya semakin istilahnya personal bahasanya gitu. Nah kalau siapa namanya Ustadz almarhum terus apa tuh jadi lupa namanya Ustadz Hari Santosa ya, almarhum Ustadz Hari Santosa beliau bilang gini, sekolah termahal itu adalah institusi yang menduplikasi kehangatan keluarga di rumah. Artinya kemudian kalau aku bisa bikin itu dengan biaya yang ekonomis, why not? Makanya kemudian pilihannya kalau Bu Setip ini bilang begini, pengen homeschooling, persyaratannya ya satu mau belajar, yang kedua meluangkan waktu. Kalau mau belajar mungkin ya orang tua banyak yang mau belajar homeschooling, tapi punya waktu apa enggak? Misalkan dua-duanya bekerja gitu, ya udah jangan homeschooling. Yang ada nanti anak terlantar kayak gitu. Kalau dua-duanya, kalau misalkan nggak punya waktu buat kerja ya udah maksimalin kerjaan, cari duit banyak, sekolah internasional. Iya benar-benar. Gua kayaknya biar kerja sampai mau mati juga nggak bisa nyekolahin anak gua di internasional. Bisa yuk. Kalau misalkan dari biayanya kan gue udah nyari duit. Ini gue buat gue daftarin masukin anak gue ke kelas bermain. Barusan aja nih. Uang pangkalnya kena 10 juta. Itu yang udah paling murah gue cari. Aduh, ya Allah. Ini gue sebenarnya anak gue gue nggak usah sih masuk ke kelas bermain gitu. Cuman anak gue emang kesepian, dia bilang. Ya kan dia belum punya adik gitu, jadi gue kesepian gitu main. Lembur mulu lu. Antum justifikasi lagi lu, gak tahu kan usaha gue lu. Dari kuku bima sampai telur ayam. Gak cuman ya gitu gila. Nah, tapi problemnya saya gimana? Kenapa? Kalau misalkan itu kan sebenarnya kalau ngeliat dari situasinya sendiri, antara industrinya yang bisa melahap akademisi ini, sebenarnya mereka juga kan ngelihat ya pada akhirnya banyak kayak misalkan hasil dari kayak nilai-nilai kayak begitu nggak terlalu berpengaruh gitu. Gue nggak tahu ya, itu kayak di circle gue gitu, kayak di circle kita gitu ya, misalkan nggak akan terlalu ngaruh gitu kalau misalkan emang at the end bisa nunjukin kalau kita tuh bisa punya spesialisasi di satu hal gitu. Artinya industrinya sendiri udah nggak ngelihat dari sisi akademis gitu. Kalau misalnya di circle gua tuh mungkin kebanyakan karena yang ujung-ujungnya apa yang bisa diterima sama perusahaan gitu, apa yang bisa orang ini berguna buat perusahaan gitu. Kalau misalkan dari sisi akademisnya emang oke, tapi nggak oke juga di perusahaan, ya jadinya nggak kurang ini juga, kurang matching juga kan. Itu kan kalau di seni, tapi kalau di misalnya di engineer. Nah makanya gue tanya, kalau misalnya di luar sana masih sesaklek gitu nggak sih? Gitu masih sesaklek gitu nggak sih? Kalau gue sih di keluarga gue masalah akademis itu sebenarnya ada hubungannya sama ekonomi juga gitu. Hubungannya nanti sama beasiswa gitu loh. Karena emang sebenarnya background keluarga gue juga
Iya, pas gua masuk ke kuliah kan bokap gua udah nggak kerja gitu loh. Jadi ya mau nggak mau ngandelin dengan itu. Terus ada lagi ponakan gua yang pas dia masuk kuliah ternyata kakak gua habis kena tipu sampai sekian miliar. Jadinya mau nggak mau dia bermain di akademis. Jadi kayak gitu-gitu sih. Jadi akademis ngaruhnya lebih ke ini sih, Indra, lebih ke ekonomi. Jadi dengan lu pinter, lu nggak usah bayar kuliah. Kayak gitu, dan Iya, kasusnya keluarga gua banyak banget kayak gitu. Iya, gue paham yo. Maksud gue sambutan dari industrinya sendiri dalam menangkap lulusan-lulusan itu loh, lulusan fresh graduate gitu, orang-orang yang emang atau bukan dari, ya mereka itu melihat orang-orang baru ini tuh masih sesaklek dari sisi akademisnya, atau emang ini orang out of nowhere, nggak ada jalur pendidikan yang nggak sesuai sama perusahaan ini, tapi oke gitu. Jadi gini, mungkin ambil contoh dulu ya. Google itu udah ngilangin background pendidikan dari persyarat mereka dalam open recruitment mereka. Jadi Google itu udah nggak mempersyaratkan lu harus minimal S1 atau minimal S2 itu udah nggak lagi. Google cuma minta kamu bisa apa, skillnya apa, buktinya apa, kamu diterima. Itu yang itu Google ya, sebagai sebuah perusahaan yang cukup besar di Amerika, itu benar-benar bikin ketar-ketir kampus-kampus di barat, di mana kemudian mereka itu ya jadi kayak lah, terus kalau misalkan mereka prasyarat mereka tidak, Google nggak menghilangkan kebutuhan strata pendidikan dari kampus, terus kampus buat apa gitu. Betul. Ditambah lagi di Amerika kan student loan ya, dimana kemudian kamu kuliah gratis, ya gratis nggak sih, aku juga nggak terlalu, tapi kamu setelah lulus kamu bekerja dengan mencicil balik utang kayak gitu. Itu kan jadi kayak tamparan besar bagi industri pendidikan. Industri aku nyebutnya industri pendidikan memang sudah terindustrikan begitu, kayak gitu. Dan semakin kesini juga semakin trennya juga semakin kayak gitu. Jadi mungkin kalau perusahaan-perusahaan besar masih belum terlalu terbuka soal itu. Tapi kalau kayak startup yang baru kayak gitu, biasanya mereka udah nggak terlalu peduli soal background pendidikan sih. Kenapa? Kalau dulu aku pernah kalau pas lagi ngobrol main-main di Quora gitu, pertanyaan kenapa sih prasyarat strata S1, S2 itu diperlukan di misalkan minimal pendidikan SMA, minimal pendidikan S1. Itu kenapa dipersyaratkan dalam lowongan pekerjaan begitu? Jawabannya adalah supaya HRD mudah memfilter. Kalau orang S1, iya serius, emang kayak gitu. Orang S1 kalau misalkan dia S1, at least ya, orang kan HRD juga punya ekspektasi, orang ini bikin nulis bisa. Mindsetnya udah mindset anak kampus, dia minimal minimal bikin paper bisa lah kayak gitu, meskipun standar gimana gitu standar ya? Kayak gitu. Masalah standar gaji nggak kayak belum sampai sana deh kayak gitu. Bahkan kemudian sekarang perusahaan-perusahaan menengah kecil ya, nggak mikro ya, menengah kecil itu lebih prefer nge-hire anak SMK daripada nge-hire anak S1. Kenapa? Anak SMK lebih cakap. Yang mereka butuhin kan skill kayak gitu, skill. Mereka lebih mirip anak SMK daripada anak S1 kayak gitu. Dalam hal itu seperti itu. Nah ini juga nyambung lagi ke kelebihan sekaligus kelemahan homeschooling. Homeschooling itu adalah pendidikan yang sangat fleksibel, tapi di saat yang sama dia punya kelemahan. Dan kelemahan ini menjadi kelebihan institusi pendidikan formal. Apa itu? Standar. Oke. Nah ini tadi kan udah bahas ini, kayaknya lumayan jauh melencengnya, bukan melenceng sih, jadi membahas ke topik kritisi terhadap industri pendidikan lah. Nah sekarang gue tarik lagi nih ke homeschooling. Nah lo kan tadi bahas kelemahan, lo ada yang mau lo point out gak mau, Indra, masalah apa sih kayaknya lo yang lo risih kayak kelemahan homeschooling gitu, lo ada yang mau lo tanya nggak? Ya itu apa kelemahannya, standar yang dimaksud, standar apa gitu, variabelnya apa. Terus kalau kita ngomongin standar kan sebenarnya itu kan berhubungan sama apa ya, kalau ada standar ada SOP. Nah
Kalau misalnya kita ngomongin kelemahannya itu karena misalnya industrinya membutuhkan standar itu, di kelemahan. Tapi kalau misalnya dunianya atau tujuannya itu nggak punya standar terhadap hal itu, berarti nggak ada kelemahan juga sebenarnya. Perhitungan dasar misalkan ya, basic matematika basic bahasa gitu. Sejauh mana sih seorang dianggap menguasai matematika dasar? Kan dia harus punya standar. Artinya kemudian tadi balik lagi ke pembahasan yang kenapa kok S1 S2 itu dipersyaratkan sebagai syarat masuk kerja, karena emang HRD butuh standar. Orang ini minimal harus menguasai begini untuk masuk ke dalam dunia kerja. Perkara kemudian nanti di kantor dia job desk-nya jauh dari apa yang dia kerjakan, yang dia kuasai gitu. Ya yang penting udah ada standar minimal orang ini menguasai hal ini gitu. Karena lulusan SD sama lulusan SMP, lulusan SMA itu berbeda. Kalau kita memukul rata bahwa orang ini benar-benar tidak belajar di luar sekolah. Dan itu menurutku adalah dosa terbesar dunia pendidikan. Membangun persepsi bahwa kalau satu-satunya tempat untuk belajar adalah di sekolah. Sementara kemudian, jadi kalau orang nggak sekolah itu dianggap tidak belajar. Orang bermain itu dianggap tidak belajar. Padahal ya sebetulnya kan setiap aktivitas kita, gerak langkah kita setiap hari itu kan belajar. Kita pasti mempelajari sesuatu. Kita pasti mendapatkan sesuatu setiap hari begitu. Nah tapi itu semua dirusak sama mindset sekolah kayak gitu. Itu makanya persepsi masyarakat aja nggak sih begitu? Iya, persepsi masyarakat. Tapi kan maksudnya itu bukan salahnya pendidikan kalau misalnya masalah kalau di luar sekolah itu nggak belajar. Iya, maksudnya gini, dosa besar dunia pendidikan maksudnya adalah pendidikan. Dalam tanda kutip ya? Iya, industri pendidikan yang dirancang seperti itu membuat seolah-olah ketika anak bolos itu kan dianggap tidak belajar, ya kan? Nah, bisa jadi padahal si anak itu bolos untuk berbagai macam hal, misalkan dia ngoprek mesin, ya atau tawuran kayak gitu. Jadi mesin ATM. nyuri gitu, buka toko, kemajuan zikir. ya gitulah pokoknya. Maksudnya banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan oleh anak ketika dia tidak di luar sekolah. Cuman kan sekolah itu punya jam tertentu yang kemudian kalau melanggar itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak belajar seperti itu. Nah, menurutku itu adalah dosa terbesar dunia pendidikan begitu. Dia membangun persepsi di masyarakat. Meskipun ya sadar nggak sadar ya bisa saja membangun pendidikan kita nggak pernah menganggap, kita tidak pernah bilang seperti itu kok. Ya memang kalian nggak pernah bilang, tapi ya gerak langkah kalian begitu, sistemasi kalian itu menjadikan kalian membuat masyarakat seperti itu. Ibarat sekarang kayak industri hiburan menyajikan seperti apa dan membentuk selera masyarakat begitu. Ya sebenarnya kan industri hiburan nggak mengatakan kami nggak pernah menginginkan masyarakat itu punya selera buruk begitu. Ya kami hanya menyajikan apa yang mereka suka begitu. Tapi kan mereka secara tanpa sadar, secara nggak langsung mereka membentuk selera di konsumen seperti itu. Nah, homeschooling itu adalah pendidikan alternatif untuk lebih katanya membebaskan pendidikan dari hal-hal yang sifatnya yang seharusnya memang bebas, cuman karena diinstruksikan itu jadi kayak terkungkung. Dan mending kalau kemudian sistemnya itu bagus. Kalau sistemnya jelek kan ya ngehe juga begitu. Jadi mending jangan terikat begitu. Tetapi jangan salah, saya bukan orang yang kontra dunia pendidikan, enggak begitu. Saya menganggap bahwa pendidikan itu tetap penting gitu. Setidak penting-pentingnya pendidikan di sekolah begitu, tetap ada banyak hal yang masuk, inputnya itu banyak begitu. Nah, tapi kemudian kita bicara soal efektivitas dan kebebasan ke arah itu. Makanya saya lebih cenderung ke homeschooling begitu. Dan sebetulnya kalau misalkan Mas Rio bilang tadi, Sherio bilang anaknya mau dimasukin ke mindsetnya pendidikan sekolah formal begitu, ya nggak apa-apa. Tapi mindset di belakangnya tentang bagaimana kemudian home education ya, bagaimana kemudian mandat pendidikan itu diamanahkan bukan kepada sekolah, tapi kepada orang tua seperti itu. Orang tua tidak bisa lepas tangan. Kan selama ini kan yang terjadi adalah orang tua menyerahkan semua ke sekolah pasrah bengkoan. Ketika kemudian terjadi sesuatu dengan anak nakal atau bagaimana, dia yang salahkan siapa? Sekolah, teman-temannya atau siapa? Dia lupa bahwa mandat pendidikan utama itu ada di dia sebagai orang tua. Ya, itu gue setuju banget sih. Jadi sebenarnya bukan kayak pro banget juga. Jadi kayak ya banyak juga yang gue lihat ini kok begini ya mata pelajarannya ya. Cuman ya gue kadang nggak punya waktu ya. Mau nggak mau gue menempuh jalur konvensional gitu lah sebenarnya, kayak gitu aja sih.
bukan Tapi karena gue gini Bang Zia, kalau misalkan emang kasarnya kan kalau misalkan masuk ke sekolah itu kan emang orang tua itu kayak ngelempar tanggung jawab ya. Ya sebenarnya kan emang mindset itu dulu kan kayak gitu kan, kalau sekolah ya udah lempar aja anak ya terus lulus tinggal nggak supervise saya dari jauh gitu. Tapi kalau misalnya homeschooling itu kan berarti orang tua tuh kayak in charge banget bikin kurikulum, bikin bikin gitu lah. Iya segala macam kayak gitu-gitunya gitu. Nah itu berarti kalau misalkan emang dari mindsetnya orang tuanya juga nggak punya rancangan silabus semacam itu, anak nggak kedesain secara baik juga ya. Maksudnya gue kan atau gini ya, maksud lo sebagai orang tua nih ada pendidikan alternatif homeschooling tadi ya dari Bang Zia. Lo sendiri tuh nggak merasa punya kapasitas bahkan untuk membuat itu. Terus jadi bingung nih. Mungkin Bang Zia di sini punya kapasitas itu gitu. Jadi berani mengambil keputusan. Nah, lu sendiri masih ragu nih. Apakah gue ngambil ini, apa ngambil itu. Betul. Bagi orang-orang kayak lu nih yang nggak pede atau bahkan memang realistis, gue nggak punya kapasitas itu, gue nggak punya waktu, nggak punya itu. Seperti apa? Walaupun ada kayak gue pengen sebenarnya tahu gue mau kayak gitu. Nah itu mungkin betul kayak gimana gitu. Sarannya untuk orang-orang bingung gitu ya? Iya benar-benar kayak gitu. Oke, nangkap. Ya, udah mantap, udah kayak expertnya itu sambil puter-puter bola. Terus aku harus ngapain coba? Jadi santai-santai. Jadi gini, kayak guru gembul megang gitu ya. Oke. Jadi gini, pertama ini Bang Zia kalau sampai megang-megang lebih nyaman. Oh ya, oke. Jadi pertama hal yang harus dipahami adalah ini saya perlu sampaikan. Ini penting saya utarakan kalau pakai bahasa Gus Bah gitu. Ini penting saya utarakan bahwa homeschooling itu adalah sistem pendidikan yang sangat manusiawi. Dalam hal maksudnya sangat manusiawi itu begini. Kalau misalkan tadi Mas Indra berpikir bahwa saya mantap memilih homeschooling serta-merta langsung begitu, enggak. Saya sama istri itu bertahun-tahun ini ragu ya enggak sekolahin aja kayak gitu lagi. Saya kan terutama pas istri lagi capek aktivitas banyak, anak-anak lagi ribut semuanya, gitu, capek, sekolah aja kayak gitu. Kita berkali-kali kayak gitu kok. Pusing juga di rumah mulu ya. Kita berkali-kali terus ya. Nah ini realistisnya gitu ya, berarti ada ya Mas. Iya benar. Ya jangan bayangkan para homeschooler tuh orang tua yang perfect, enggak. Kami adalah orang tua yang berbuat kesalahan, kemudian nganggurin anak, jelas pendidikannya, rombak sana rombak sini, anak jadi ini anak mau dibawa kemana juga nggak jelas begitu. Kita mengalami begitu, dan itu bukan hanya dialami oleh para homeschooler biasa, para para guru, para pakar yang kemudian homeschooling itu, mereka juga mengakui hal yang sama kok. Maksudnya mereka tidak menampik bahwa mereka juga banyak mengalami kebingungan dalam fase-fase tertentu kayak gitu. Misalnya ambil contoh Bu Septipenny ini yang cukup sering cerita yang dibawa sama salah satu anggota komunitas ketika mereka kayak semacam intimate materi. Jadi ada sebenarnya kalau tadi Mas Indra bilang butuh belajar butuh belajar istilahnya nggak tahu mulai dari mana. Iya memang harus belajar kayak gitu, memang harus belajar. Saya juga awalnya juga nggak tahu apa-apa begitu, apa sih homeschooling gitu. Jadi jangan terus bayangin saya anak saya Biru itu, jadi saya tuh baru mulai memikirkan belajar homeschooling secara proper itu ketika Biru usia 3 tahun. Jadi hitungannya ya dibilang telat sih nggak, karena nggak ada yang terlambat ya seperti itu. Cuma artinya kemudian itu hal yang sangat-sangat manusiawi begitu. Nah ketika jadi kalau di Bu Septipenny kan salah satu praktisi homeschooling yang cukup dikenal, dan anak-anaknya mentas semua begitu, alhamdulillah begitu. Saya pernah kenapa anaknya kenapa? Mentas itu apa ya? Mentas itu bahasa Jawa jadi orang kayak gitu. Mereka benar-benar kayak buah ya. Mentas itu kalau dalam bahasa Jawa tuh keluar dari air. Dari air naik ke atas gitu loh, seperti itu. Berevolusi dari makhluk laut ke jadi darat gitu, kayak gitu. Maksudnya sukses. Peribahasanya orang Jawa kayak gitu. Yang tadinya bukan apa-apa jadi sesuatu. Nah,
saya kan ketemu sama ketiga anaknya, si Enes, Ara, sama Elan, 3 orang itu. Saya ketemu saya paling terkesan pertama sama Elan karena dia full homeschooling sejak SD. Waktu itu saya ketemu dia usia 13 tahun atau 14 tahun, 13 tahun kalau nggak salah. Tapi gaya ngomongnya dia itu udah nggak kayak anak umur 13 tahun. Takjub saya. Ini orang dikasih makan apa gitu. Gimana? Cerita dia presentasi tentang proyeknya dia, kemudian dia proyeknya dia tuh sama teman-temannya. Jadi si kakaknya, si Ara itu dia proyeknya bina para petani SMA loh ya, bina para petani, kemudian nyambungin ke korporasi buat suplai susu dan pokoknya ada suplai. Itu anak SMA, bayangin, anak SMA. Dan itu sapinya bukan cuma 1-2, Mbak, ada kali 100 sampai 200 sapi. Itu anak SMA yang ngelakuin. Itu produk homeschooling, gila itu. Nah, itu versi unggulnya. Terus kemudian si Elan ini dia bareng sama Pak Singgi Kartono, tahu nggak? Pak Singgi Kartono dia yang bikin sepeda tapi rangkanya bambu. Oh, tahu weh. Iya. Nah, itu proyek inisiasi awalnya itu yang bikin Pak Singgi sama si Elan ini sampai diundang ke Jepang kok. Termasuk presenter termuda. Orang yang presenter muda itu si Elan usia 12 tahun kalau nggak salah. Itu kalau Priodigi gitu kayak emang faktor dari homeschoolingnya apa emang faktor dari orangnya? Nah, yang nggak banyak orang tahu adalah si Elan ini itu ketika pertama kali homeschooling kelas 4 kalau nggak salah, kelas 4 dia berhenti sekolah, pindah switch ke homeschooling. Dia itu setahun gelundang-gelundung. Gimana maksudnya? Gelundang-gelundung bener-bener gak ada kegiatan sama sekali, mau ngapain gak jelas begitu. Sempat kecanduan game sampai main game dari pagi sampai malam kayak gitu. Untung bukan narkoba ya. Maksudnya bayangin, backgroundnya si Elan itu sampai kayak begitu. Dan kalau misalkan kalau saya jadi orang tuanya si Elan, begitu saya di bulan ketiga mungkin udah mikir ini anak sekolahin aja apa ya. 3 bulan lah, kok 3 bulan di rumah nggak jelas ngapain, belajar enggak, main doang, nggak ada sesuatu yang didapatkan. Kalau kita pakai prinsip orang tua biasa kan bilang ya daripada di rumah nggak jelas mending sekolah aja, kan kayak begitu. Enggak, maksudnya itu emang sengaja dari orang tuanya. Enggak, emang bener-bener. Jadi Bu Septi dan Pak Dodi, orang tua itu clueless, bener-bener mereka tuh bingung ini anak mau diapain kayak gitu. Padahal dia juga udah praktisi homeschooling. Iya, praktisi homeschooling kayak gitu. Maksudnya ini anak mau diapain ya gitu. Sempat kecanduan game, main dari pagi sampai malam, jadi cuman berhenti buat sholat sama makan doang kayak gitu. Dan itu dibiarin itu pas masih jomblo. Dibiarin sama Pak Dodi sama Bu Septi dibiarin kayak gitu. Terus kemudian macam-macam lah kayak gitu tuh. Terus kemudian ada sesi-sesi di mana kemudian 3 anak ini itu buka bobrok-bobroknya bapak ibunya. Jadi bapak ibunya salah apa, pernah apa kayak gitu dibuka semua. Dari situ kemudian kita jadi tahu bahwa live IG gitu-gitu dibuka ke sosial media. Waktu private session. Jadi kayak kan bisa itu kan buka muhasabah keluarga gitu. Bukan namanya istilahnya homeschooling for facilitator. Jadi mereka tuh memang ada ininya, ada konsep ini ya. Bagaimana kemudian menjadi fasilitator yang baik begitu. Itu penguasaan, saya juga belajar itu dan itu keren banget sumpah. Jadi nggak cuman, jadi bukan kita tuh kayak nge-upgrade diri sebagai ayah gitu loh, nge-upgrade diri sebagai apa namanya itu? Homeschooling for facilitator. Homeschooling gue juga banyak. Itu program tersendiri. Itu program tersendiri. Jadi ada konsep dasar facilitating lah, lebih ke facilitating sih sebetulnya. Jadi menjadi fasilitator bagi anak itu tidak sesederhana ayo bikin belajar nggak sesederhana itu. Ada teorinya, ada ilmunya. Gue kayaknya nggak bisa itu. Enggak, tapi gini dulu, nanti dulu. Jadi gini. Kerja mulu gue nih. Langsung pesimisnya lu Ngupgrade. Jadi kan ini kan bagian dari kalau saya sih investasi leher ke atas sebenarnya ya. Buat buat benar-benar naikin kerasa banget kok. Jadi saya ketika kemudian mempelajari sebagian, mulai belajar dan sambil praktek begitu,
dalam banyak forum itu ketika jadi penguasaan saya terhadap forum ketika public speaking itu jadi jauh lebih menyenangkan daripada sebelumnya kayak gitu. Jadi nggak serepot dulu, lebih simple, lebih tertata, lebih powerful, lebih mindful bahasanya gitulah kira-kira. Jadi ya memang bentuknya diskusi gitu, ada coachnya apa gimana? Ya kalau di kami komunitas itu setiap Ahad sore kita ada jagongan online sama offline, waktunya offline, online, tapi banyak online sih. Jadi kita kayak jagongan terus ada namanya materi. Jadi menjadi seorang orang tua yang homeschooling dia persyaratan pertama juga mau belajar dan dia siap membuka diri dan siap mau belajar kayak gitu. Ada banyak hal yang perlu dipelajari memang. Tidak terus kemudian ngeblank. Ya ketika ngeblank emang harus belajar. Tapi kalau saya waktu itu pertama kali itu adalah menjawab dulu semua hal yang ada di kepala saya. Gimana kalau misalnya gimana caranya anak homeschooling punya teman? Gimana kalau nanti ternyata saya salah didik? Gimana kalau nanti saya nggak bisa bikin kurikulum? Gimana kalau nanti saya patah arang di tengah jalan? Gimana nanti kalau misalkan ternyata saya harus kentang bekerja, gitu ya, hasilnya kentang gitu. Ada contoh spesifiknya nggak kayak yang paling kena banget di lu nih yang kayak cas gitu loh, maksudnya yang spesifik. Jadi kan kalau kayak gimana kan maksudnya itu masih mempertanyakan, cuman kayak yang spesifiknya case by case gitu loh, waktu lu itu terupgrade, oh ternyata begini nih gitu loh. Ada sampel. Kalau bicara soal mantapnya sih gini, kalau ya mungkin tadi yang salah satu yang paling bikin saya nyaman itu adalah pertama dibalikin dalam konsep dasar Islam. Kita tuh kan kalau tugasnya ya para ayah itu kan sebetulnya kan cuman ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Tugas kita cuma itu. Enggak ngerti terjemahin. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang yang beriman, ya qu anfusakum, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, wa ahlikum qu anfusakum wa ahlikum, jagalah diri kalian dan keluarga kalian naro dari api neraka. Tugas kita cuma itu kok. Tugas kita cuma itu. Perkara si anak mau jadi apa itu terserah. Kayak gitu. Tapi tugas kita adalah dua itu. Nah, makanya kemudian back to basic banget. Jadi gini, biasanya ketika orang itu mau belajar homeschooling, itu hal pertama yang dirombak awal itu adalah kalian mau kemana? Ya, keluarganya apa nih? Orang tuanya. Ya, misalkan saya tanya gitu. Ji, kamu mau kemana sih sebetulnya? Keluargamu tuh mau kamu bawa kemana? Kayak gitu. Umum kan orang jawab ya bawa ke surga lah, tidak serah lah gitu. Nah, cuma pertanyaannya mau pakai amalan apa, dengan cara apa, mau pakai kendaraan apa, kalian tuh mau jadi ahli apaan sih gitu loh, kayak gitu bahasanya gitu. Amalan apa sih yang bikin kalian pengen ya Allah saya udah gini, oke, approve misalnya begitu. Kita di akhirat mau kayak begitu, apa sih yang mau kalian persembahkan sama Allah bahasanya begitu. Nah itu jadi pertanyaan besar kayak gitu. Mau jadi apa? Kalau misalkan memang mau jadi misalkan keluarga, kalau saya, jadi dari situ nanti akan muncul apa yang disebut sebagai core value, ya, value inti dari sebuah keluarga, dan setiap keluarga itu beda-beda dan tidak perlu menyamakan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Ini yang saya suruh. Jadi misalkan gini, wah keluarga dia keren sekali, keluarga dia hebat sekali. Misalkan dulu kan saya awalnya bener-bener kayak semacam bisa nggak ya keluarga saya sama seperti keluarga homeschooler yang pro, yang keren-keren begitu. Ternyata ya pertanyaannya nggak perlu dan nggak harus gitu loh. Kalau bisa bagus ya oke lah, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan tidak ya it's okay. Yang penting keluargamu itu sesuai dengan keluargamu. Jadi core value keluarga itu macam-macam. Ada keluarga teman yang kemudian dia itu core value-nya 2. Core value pertama adalah iman, yang kedua adalah kehormatan. Cuma 2 itu aja. Dan itu menjadi value yang benar-benar mereka pegang. Misalnya ada dia itu jadi benar-benar iman dan kehormatan itu 2 hal yang mereka benar-benar pegang. Misalnya mereka si anak itu sangat-sangat ditekankan adab ya, karena orangnya benar-benar ya mereka merasa bahwa keluarga mereka itu sangat menjunjung tinggi adab begitu. Maka kemudian misalkan makan harus duduk, tidak biayaan begitu, karena jawabannya sederhana, itu mencederai kehormatanmu.
kayak gitu. Dan apakah kemudian aku harus meniru mereka? Enggak juga begitu. Kalau core value kami itu adalah dakwah dan seni. Dua hal ini. Core value gue apa ya? Ya terserah, itu pencarian selama bertahun-tahun, jadi nggak harus ketemu sekarang begitu. Nah, berangkat dari situ nanti kemudian baru kita sarkas dan seni. Sarkas dan seni, oke. Waduh. Gimana tuh? Gitu. Nggak mungkin gue ada, tapi nggak belum sadar aja kali ya Iya, itu nanti dipetakan. Terjemahkan jadi dua kata gitu, misalnya anu dan anu gitu. Iya, itu nanti akan ada dengan sendirinya, dan setiap keluarga itu kalau dalam tradisi kami itu punya nama. Gimana maksudnya? Keluarga tuh punya nama. Jadi misalkan teman-teman ada namanya Istri Cahaya. Jadi ya udah suka-suka mereka aja, namanya Markas Fajar, ada apa namanya keluarga Zaidan. Iya. Juga yang jadi lu bilang itu juga boleh. Konsep itu juga boleh. Konsep keluarga yang kalau tukang ngecengin orang kayak kayak nama-nama gitu. Ya nggak, jadi ya itu suka-suka aja gitu. Nah, itu juga nggak apa-apa. Kalau keluarga saya itu namanya Padepokan Anak Soleh. Oh iya. Ya. Gue monster gitu. Laut aja deh. Ya nggak apa-apa. Apa kan nggak apa-apa. Kalau baik-baik gue bisa demam gitu gue kalau. Tapi sama istri. Tapi itu sama istri. Jadi dibahas sama istri. Nah kayak namanya apa kayak gitu. Dan itu sebenarnya nggak harus dipublikasikan. Ya buat internal aja nggak apa kayak gitu. Nah, terus di kaos gitu ya, nama Timun Besi gitu misalnya. Kelompok musang perak. Ini nggak apa? Iya gini sih maksudnya. Geng kungfu gitu. Bisa diterapin. Sebenarnya bisa diterapin secara hybrid juga di homeschool itu, cuma nggak bisa homeschooling gitu. Iya, itu bagian dari home education yang kemudian memang perlu. Jadi visi keluarga, kemudian misi keluarga, dan itu semua inside out. Kita benar-benar menggali kepada diri kita. Sebenarnya kita tuh apa sih yang paling unggul dari diri kita? Makanya kemudian kadang-kadang alat-alat bantu lain dibutuhkan untuk menunjang pengenalan terhadap diri sendiri. Misalnya contoh, kalau di komunitas kami kita pakai talent mapping. Teman ada yang pakai Stepin, ada yang pakai apa gitu. Jadi kita tuh jadi kayak lebih mudah untuk memetakan diri sendiri. Oh, kelebihan kami ini, kekurangan kami ini. Ya udah, jangan maksain jadi keluarga yang sana. Karena kalau jadi keluarga itu ya itu bukan value kita begitu. Goalnya ya sama-sama ke surga kok. Tapi kita lewat sini, yang keluarga itu lewat jalur sini gitu aja. Jadi kayak kita ya gitulah. Berarti nggak bisa apple to apple tuh ya. Maksudnya emang benar-benar mesti dipetain dulu kita arahnya kemana gitu ya. Nggak bisa kayak backgroundnya sekalipun gue sama ilustrasi sama si Rio tetap aja maksudnya. Indra lebih Islami, gue lebih biasa-biasa aja. Gigi lu gondrong, kagak lah. Bang Zian ya. Iya. Kalau Bang Zian sendiri, kalau misalkan tadi kan kayak ngeliat yang dibilang Mula tuh emang mesti orang yang benar-benar niat banget lah intinya gitu ya. Kalau homeschooling mesti dipikirin banget ya. Tapi kalau misalkan itu mungkin nggak sih bakalan hybrid gitu, misalkan sekolah dulu terus ada jadi suplemen, homeschooling jadi suplemen atau ya kayak semacam itu gitu di mix gitu, mungkin nggak sih kayak begitu? Oke. Jadi gini, sebetulnya tadi kalau misalkan ngambil benang merahnya dari Mas Mola, poin pertama dari sebuah pendidikan, saya homeschooling itu sebenarnya udah bentuknya udah output. Itu kayak kita itu kayak milih sekolah kalau homeschooling itu. Cuma ada yang penutupan ya, maksudnya udah ada yang jauh lebih penting daripada itu. Ya ini ya pembentukan struktur dasar pondasi keluarga. Ini keluarga mau dibawa kemana kayak gitu. Sebenarnya ini materinya basic banget ya. Kalau misalkan kita bicara soal tarbiyatul aulad tuh kan jadi kayak emang dasarnya kita harus kita nggak boleh kemudian terus jadi kayak ya udah ngalir aja lah, keluarga nikah punya anak sekolah itu sebenarnya satu hal yang jangan sampai kejadian, karena setiap orang itu punya perlu untuk membangun identitas keluarganya sehingga kemudian anak itu menjadi anak yang istilahnya itu ya imun karena dia udah punya struktur nilai yang sesuai dengan keluarganya, dan keimunitas itu dibawa dia kemanapun seperti itu. Jadi kayak makanya kemudian
kenapa ada core value keluarga, kenapa kok kemudian perlu menentukan apa istilahnya arah planning keluarga mau dibawa kemana begitu. Nah perkara kemudian mau homeschooling, mau nggak homeschooling, ya itu terserah, nggak ada masalah dengan hal itu. Banyak kok kasus yang tadinya sekolah terus berhenti sekolah. Ada siapa itu aku lupa ceritanya. Aku ingat ceritanya soalnya. Jadi dia itu kelas 3 SMP itu berhenti sekolah. Dia minta berhenti sekolah. Malas gitu ya. Capek sekolah, pengen bisnis Fatih, aja. Fatih. Oh enggak, Fatih enggak. Bukan Fatih. Ini anak-anak ini cewek. Dia berhenti sekolah dengan kesadaran gitu, kesadaran seperti itu. Itu ada juga kemudian anak yang dia itu pengen kuliah di luar negeri. Karena pengen kuliah di luar negeri, otomatis kan harus masuk SMA tuh. Ijazahnya harus ijazah SMA paling enggak, biar dia punya credibility yang oke dan punya istilahnya jalur yang lumayan oke. Meskipun sebenarnya ijazah kejar pakai juga udah cukup. Cuma kadang ngincernya Ivy League waktu itu, anaknya Teh Patra. Teh Patra itu dia ngincar Ivy League, makanya kemudian ya haruslah SMA sekolah kayak gitu. Tapi waktu itu lucu. Jadi ini proyeknya tuh gini. Oke, namanya siapa ya? Aku tuh lupa tuh. Dia jadi gini. Teh Patra sama bapaknya bilang gini. Oke, kamu SMA boleh sekolah, tapi jangan terlalu fokus di sekolah. Sekolah itu ini aja, sampingan aja. Kamu tetap project. Jadi kalau dalam homeschooling itu ada namanya Probali. Pertama, personalized kurikulum personal bagi si anak, satu orang satu kurikulum, dan itu sesuatu yang tidak mungkin dilakukan di sekolah, jelas. Ya, personalized kurikulum. Yang kedua adalah Probali, project based learning. Ini seru banget karena emang setiap project itu jadi setiap aktivitas anak tuh bisa dikontekskan dengan sebuah project kayak gitu. Saya kayak misalkan saya bikin project anak saya apa istilahnya mengunjungi banyak orang dengan sepedanya dia, dan di sana dia akan belajar, dia akan jadi kayak kalau ini sebenarnya si Elan anaknya Bu Seti juga melakukan itu, namanya dulu kalau nggak salah apa ya, dia itu ini misalkan ayo belajar matematika kemana, ke Pak ini. Jadi mereka punya jejaring siapa orang-orang yang kemudian punya expertise di situ. Terus mereka ngumpulin 4 atau 5 orang anak gitu, mereka kumpul dulu. Yuk hari ini kita ke sana, kita siapin dulu kita mau belajar apa di sana, dicatat mau tanya apa kayak gitu. Kemudian mereka berangkat sepeda ke sana, terus belajar di sana baru pulang kayak gitu. Dan itu dilakukan berkali-kali. Itu project based learning namanya. Seperti itu. Ya. Seru, semangat belajar matematika ya. Seru banget. Seru banget kayak gitu. Dan itu yang merancang mereka seperti itu. Dan ada banyak hal yang terpelajari di sana seperti itu. Nah, kalau dari pergaulan sendiri, Bang Zia, kalau misalnya dari pergaulan sendiri, nanya aja. Kalau misalkan kayak homeschooling gitu, sebenarnya meminimalisir nggak sih dari pergaulan yang sekarang kayaknya udah yang aneh-aneh lah. Sekarang bukan ini ya, bukannya itu kayaknya udah banyak yang nanya ya. Iya, temen gua ada tentu saja nitip nanya juga, soalnya ada yang kayak itu minimalisir pergaulan toksik, atau emang sebenarnya balik lagi ke orang yang masing-masing gitu. Enggak, beneran cukup minimalisir. Karena sekarang udah mau sekolah, mau pesantren juga kayak gitu-gitu. Kayaknya gini mungkin gue lebih mau ngelaborat lagi. Jadi kan banyak yang bilang homeschooling tuh pergaulannya terjaga, tapi yang gue bilang di circle gue kok orang ini bukan circle, jadi testimoni teman gue, saudara gue gitu, ada yang homeschooling itu yang anaknya itu homeschooling amburadul banget tuh, pas lepas homeschooling langsung jadi liar kayak gitu. Itu kayak hampir semuanya testimoninya kayak gitu. Nah itu salahnya di mana kalau kayak gitu? Nah, sedangkan kan salah satu tujuannya homeschooling kan salah satunya emang buat menjaga pergaulan kan? Nggak juga ya? Oke. Mindsetnya orang kan homeschooling kayaknya buat menjaga pergaulan, tapi yang gue denger dari lu malah lebih visioner daripada sekedar menjaga pergaulan doang gitu loh maksudnya. Ya mungkin lu ngerti lah maksud pertanyaan gue gimana. Oke. Jadi pertanyaannya apakah menjaga? Memfilter jelas, apalagi formatnya komunitas. Kalau jadi gini, cukup sulit membayangkan terjadi bullying ketika kamu
bapak sama orang tua tuh saling mengenal satu sama lain. Itu agak sulit membayangkan terjadi bullying di situ, ya kan? Ini bullying. Kalau itu kita bicara soal konteks bullying. Kedua, kalau misalkan terjadi sesuatu pada si anak, agak susah juga membayangkan ketika kemudian, karena kan komunitas itu kan punya value ya. Dia punya value, dia punya patron, dia punya sesuatu yang harus dijaga. Maka kemudian ya orang ketika bergabung dalam sebuah komunitas, terutama komunitas sekolah rumah gitu, tetap dia akan menjaga dan menjunjung tinggi value yang ada di komunitas tersebut. Kalau emang nggak cocok value-nya, ya secara otomatis dia akan keluar. Dan kemudian kalau misalkan dia masih cukup kuat untuk memperjuangkan value yang dia miliki, dia akan membangun komunitas baru. Dan itu sangat didukung sama kami sebagai komunitas. Jadi gini, misalkan ya, aku misalkan orang-orang PKS bikin homeschooling misalnya gitu, terus ada orang HTI gabung di situ, ternyata nggak cocok begitu value-nya, ini nggak cocok ini, orang PKS bilang ya ini kita ini profil sentralnya Hasan Albana gitu. Kemudian orang-orang HTI bilang oh tidak, kita harus mengutamakan ini Al-Fatih atau siapa begitu, kayak gitu. Akhirnya kemudian dia takiuddin namanya. Misalkan begitu ya, ya udah kalau keluar ya jelas keluar. Kemudian yang HTI bikin komunitas homeschooling HTI sendiri, ya nggak apa-apa. Justru itu malah kemudian memperkaya. Jadi kayak kita tuh kayak macam-macam warna-warni gitu loh. Komunitas ada komunitas A, komunitas B, yang sini misalnya Muslim, yang sini teman-teman Katolik, yang di sini misalkan Syiah, yang sini kemudian misalkan liberal gitu. Ya nggak apa-apa, maksudnya jadi kayak orang jadi bebas. Oh kalau kamu mau gabung sama yang kalau value-mu adalah value, kan orang jadi oh kalau value-ku ini aku akan gabung ke sini. Kalau value-ku ini aku kalau nyaman sama yang itu akan gabung sama itu, tergantung gitu. Kenyamanannya gitu ya. Kayak gitu. Dan komunitas antar komunitas kan biasa mereka ketemu ngobrol begitu. Kami biasa kok. Jadi ada komunitas kan kami Jogja bagian selatan ya, Bantul bagian selatan. Kita tuh pernah beberapa kali meet up sama komunitas namanya komunitas kereta di daerah Jogja bagian utara. Itu isinya bapak ibu kerja semua, tapi mereka homeschooling. Nah, dan value-nya jadi beda gitu. Jadi kita kayak karena emang kebetulan di komunitas kita isinya tuh sebagian besar pengusaha sama freelance. Jadi ya kita slow aja jadwalnya, ya fleksibel lah begitu. Kalau mereka kan enggak, mereka cuma bisa di waktu spesifik gitu. Nah, dua value yang berbeda itu dua variabel, dua kebiasaan, dua bentuk yang berbeda itu ketika ketemu tuh jadi banyak semakin memperkaya wawasan begitu. Jadi kayak ya seneng lah seperti itu. Itu ini ada yang gua nggak tahu nih, gua sebenarnya kan masih ignoran banget, cuman kayaknya peran komunitas tuh penting banget buat orang yang homeschooling. Ya. Mungkin banyak yang gagal itu gue lihat emang kayak independen atau mau kayak apa dijagain gitu ya, kayak dijagain gitu, jadi lunar gitu. Jadi nggak benar, nggak gini. Jadi kalau sih komunitas ada macam-macam juga. Komunitas ada yang gini. Kalau di tempat kami itu komunitasnya itu adalah komunitas sekolah rumah majemuk. Majemuk itu artinya kemudian kita itu melebur secara sistem pendidikan. Jadi kita punya project masing-masing, tapi kita juga punya project bersama. Nah, kalau ada juga komunitas yang dia itu ya komunitas aja, kalau kumpul tuh buat kayak bareng-bareng saling bercerita kayak gitu. Tapi kalau ya anak lo, anak gua, semacam kayak gitulah. Nah, kalau di tempat kami, di tempat homeschooling Rehan itu kebetulan kita ya itu setiap anak ya punya ininya sendiri, jadi kita tuh kayak ya anaknya teman saya itu saya anggap anak saya juga gitu. Ada apa yang terjadi pada dia itu ya menjadi concern saya juga, bahasnya gitulah kira-kira. Belum nyampe tuh bapak gue kayak gitu tuh. Seperti itu. Ya gini, gue ada yang mau nanya sih. Itu kan misalnya gue ketemu komunitas gitu tuh kayak Wise gitu. Misalnya kayak di komunitas ada nggak sih orang yang anaknya nggak homeschooling gitu, anaknya sekolah di konvensional tapi dia join ke komunitas lo gitu. Di CBA ada. Iya, makanya hybrid gitu, kayak hybrid gitu. Di CBA ada. Jadi kan gini, ada kalau lingkaran besarnya itu namanya Community Based Education, CBE. Nah, itu isinya adalah orang-orang yang nggak semuanya sekolah. Nggak semuanya homeschooling. Jadi ada juga sekolahnya konven.
Tapi ketika disempitkan lagi, ada memang komunitas buat ini homeschooling arahan begitu. Cuma emang sayangnya format ini agak susah mengingat pertama jadwal yang sering nggak ketemu, jadi agak susah ketemuannya karena emang beroperasinya homeschooling di weekdays begitu dan aktifnya para orang tua di weekend. Jadi kayak kita jadi kayak sering susah ketemu begitu. Itu minusnya begitu. Tapi bukan berarti hal itu nggak bisa dilakukan, tetap bisa karena memang kita tetap jalan meskipun kemudian nggak seaktif di istilahnya CBE benar-benar aktif bikin kegiatan bersama tuh nggak selalu ada setiap pekan begitu. Tetapi itu tetap bisa berjalan begitu. Dan proses transfer ilmu, pertukaran wawasan itu selalu terjadi dalam komunitas begitu. Dan itu menyenangkan. Kalau misalkan tadi Sherio bilang tanya amburadul dan lain sebagainya ya saya nggak tahu ya karena sama seperti halnya ketika kita bicara mendudukkan homeschooling sebagai pendidikan alternatif di selain sekolah, dia masuk sektor informal sebetulnya kan ada formal, non formal sama informal. Homeschooling itu masuk di sektor informal. Nah, sebenarnya kalau misalkan sudah meletakkan itu sebagai dalam konteks sarana pendidikan, berhasil atau gagal tuh probabilitasnya sama-sama besar begitu. Kita nggak bisa mengatakan bahwa anak homeschooling itu pasti lebih unggul daripada anak sekolah formal, enggak juga. Atau kemudian anak sekolah formal itu adalah anak yang less freedom, dibanding dengan anak homeschooling itu enggak juga seperti itu. Masing-masing punya faktor yang sangat-sangat ini ya. Kayak misalkan kemarin ada kasus di Jogja, Klitih gitu. Ditulis A5 tapi kalian tahu Klitih kan? Enggak. Ya, sorry. Klitih itu sekelompok orang anak-anak remaja yang kemudian dia nyelurit orang, nyabet orang kayak gitu. Ya cuma buat begal kayak begal. Tapi bukan buat ngerampok, cuman buat ini aja, cuman buat gaya-gayaan aja kayak gitu. Bocil. Seperti Kebanyakan itu. main Grand Theft Auto itu mah. Ya kayak gitu. Nah, itu di Jogja cukup banyak kasusnya begitu. Nah, sempat ada kasus ketika anak Klitihnya ketangkap itu diidentifikasi ada 5 orang, yang 3 orang itu dari SMA mana, yang 2 orang nih homeschooling. Wah tuh kenapa tuh bisa begitu tuh? Enggak pas ditelis lebih lanjut itu bukan homeschooling, mereka tuh cuma nggak sekolah aja. Iya. Keluarga sekolah aja. Kayaknya emang perlu unschooling coy. Perlu dilurusin juga definisi homeschooling tuh kayak gimana gitu kan. Ken, gue sebenarnya juga gue ignoran banget homeschooling dan dengar dia enlightenment banget, jadi kayak mungkin gue pengennya nih, idealnya gue mau nerapin core value gue secara kayak di homeschooling dan emang pengennya akademis yang sekolah konvensional emang buat ngejar akademis aja gitu loh, supaya bisa matematika, supaya ini. Even agama gue udah skeptis banget sih anak gue belajar agama di sekolah Islam gitu. Jadi kayak gini sih. Kalau ngejar kayak orang tua tadi kan, ini mungkin satu hal ya. Ketika kita mungkin persepsi orang ketika mau homeschooling itu orang tua dia harus jadi orang tua yang super, dia menguasai banyak hal, menguasai semuanya gitu. Iya, gue kirain lo belajar sinus kosinus tangen gitu. Men, kalau biru mau belajar, biru kan masih belajar matematika dasar, dia agak susah berhitung ketika angka, tapi kalau pakai duit kok ya lancar gitu loh. Aku duit segini, nabung segini, belanja kembalian berapa, dia sudah lancar dengan hal itu. Maksudnya perhitungan dasar masih masuk ya aku. Cuman ketika kemudian ke ranah yang lebih tinggi, ya nanti kalau nggak ke Kumon, kemana, di mana kemudian dia bisa support dengan itu, ya udah, itu menjadi bagian dari pembelajaran gitu. Dan aku sebagai fasilitator menitipkan otoritas belajar mendelegasikan pembelajaran itu kepada institusi atau personal tertentu. Sama ngajinya pun kami juga ada ustazah untuk ininya, untuk tahfidz sama tahsinnya begitu. Dan ya memang kita karena komunitas kita upayakan bersama gitu. Ya ustazah ngaji berapa segini, ya kayak bagi-bagi kayak gitu doang. Jadi kayak kita nggak ngerasa berat dengan hal itu gitu loh, seperti itu. Jadi kayak
Hari ini ngaji di mana? Di perpustakaan. Kemana? Di pendopo, di mana? Di pantai gitu. Jadi kayak suasana lo Jogja gitu kayak masih mendukung banget ya. Ya bagian itu memang ini sih itu kayaknya bisa itu privilege Jogja bagian selatan sih sebetulnya. Privilege Jogja bagian selatan. Kalau mungkin Jakarta agak susah kalau mau kayak begitu. Iya, ngaji janjian ini kena macet. Wow, udah masih setengah gitu kan. Ya, di Depok lagi kan. Keburu mati duluan gue nyampe Depok. Tua di jalan. Apokalips di sini. Ayo belajar matematika ke rumah Indra. Iya. Sehari enggak nyampe. Sampai rumah tua ya. Bener-bener gak sekolah nanti ketangkap yang apa tadi kelantik ya apa kelitih tapi ya, yang baik faktor demografi ngaruh banget sih. Bahwa si orang tua juga harus menguasai skill ini si anak itu juga secara kemudian ini juga harus di treatment juga begitu. Jadi nggak harus kemudian serta-merta dia masuk begitu saja begitu. Nah, filter itu yang kemudian sejauh ini menjaga komunitas untuk tetap tetap menyenangkan lah bahasanya untuk menjadi tempat kondusif gitu ya, kondusif itu. Agak eksklusif mungkin iya, tapi ya sebenarnya inklusif, cuma ketika orang mau masuk itu tetap harus ada effort begitu, nggak terus karena kan banyak kasus dia gabung ke kayak gitu cuma aku titip anakku ya. Ya kita nggak gitu ceritanya, nggak gitu, orang tua juga harus jadi fasilitator. Subkontrakin tapi kurang bertanggung jawab ya. Kayak gitu istilahnya. Kita tidak bekerja dengan cara seperti itu. Jadi kayak kalau mau gabung di komunitas ya siap, ayo kita belajar kayak gitu, belajar bareng, orang tua bertumbuh, anak juga bertumbuh ya kan. Kemudian kita motonya homeschooling Rehan kan tumbuh bebarengan. Jadi kita memang nggak cuma anaknya yang tumbuh, orang tua juga tumbuh kayak gitu, seperti itu. Kok ini kita macam-macam kok ininya, latar belakangnya. Ada yang masuk karena anaknya pernah dibully di sekolah, kemudian putus sekolah. Ada yang kemudian dibully plus dideteksi ada keterlambatan belajar seperti itu. Ada yang seperti itu, orang tuanya seperti denial dan lain sebagainya. Ya kita ada hal-hal seperti itu. Tapi latar belakang yang macam-macam itu ya bikin jadi warna-warni seperti itu. Kalau misalkan pernah nggak berantem, ya pernah juga anak-anak berantem, terus marah-marahan, itu sesuatu yang biasa dan sangat wajar begitu. Cuman kan bagaimana solving the conflict ya bahasanya begitu untuk bagi anak dan bagi orang tua dan metode menyelesaikan konflik ala facilitating itu juga ada sendiri. Ya, menarik banget sih, apalagi yang itu ya, nanti kalau ada kesempatan ngejelasin gimana cara nentuin core value keluarga masing-masing tuh kayak penting banget. Gue sekarang masih bias ke gimana gitu. Boleh banget, cuma waktu udah core value selatan. Wah. Jadi sebenarnya ini penting, terus gue tertarik kayaknya pengen banget kalau dapat kesempatan kita bahas masalah bully, itu penting banget sih, maksudnya kayak gitu sama bahas yang dibahas di adiksi.id. Cuman kalau Bang lu udah matang aja sih masalahnya kayak gitu. Ya. Nah, Bang Zia juga kalau ada kedepannya mau bikin buku apa? Ini kan saya lagi S2 di TB. Ngeri banget. Apa? FSRD. Desain juga, FSRD juga. Widih. Nah, tadinya komik yang buat soal pornografi itu mau saya jadiin tesis, cuman berhubung kayaknya mending diselesain di awal aja. Paling ya nanti adiksi perangkatnya itu ya nanti ada komik, pendidikan buat orang tua sama game. Tesisnya game. Ya itu masih ini sih, masih kedepannya. Cuman untuk saat ini belum ada komik lain yang pengen tak garap selain itu. Oke lah, udah malam juga, nggak enak di Jogja. Ya, thank you banget sih. Ini gue dapat banyak banget insight dari tadinya gue kayak pro konvensional, pendidikan konvensional banget, dan sekarang udah 50% shifting lah gue kayak ini gue udah ada kebayang sendiri bakal kayak gimana sih. Thank you banget ilmunya. Gue kayak bakal nyari informasi kayak terupgrade diri orang tua kayak gimana dalam ranah homeschooling. Gue mau coba hybrid. Ya ini anak gue baru mulai masuk TK ya jadi. Tapi ya gue mau coba terapin sih, mencoba menjadi orang tua yang benar kayak gitu sih. Terakhir kalau misalnya Jogja itu dia jadi teman-teman
kemarin rencana bakal tahun 2022 mudah-mudahan ada satu event namanya di DYF Design Your Family. Itu wajib ikut. Di Jogja. Selain dari Jakarta ke Jogja. Eventnya 2 hari kalau nggak salah, 2 hari. Karena gue dibawa jalan ke Jogja naik mobil ngomel katanya nggak seru, lama banget. Ya tapi itu benar. Kapan? Itu belum tahu tempat, tapi kapan-kapan kalau misalkan ini saya tak kabarin. Coba ya, siapa tahu itu ada kesempatan. Worth banget insyaallah. Siapa tahu ada Kayak kesempatan gue kesana. Ntar anak gue sogok apa kayak. Gue metodenya masih metode sogok-sogokan emang. Iya, yes, aren't we all? Iya. Kapal surat aja nggak mau kalau nggak disogok. Ya kita jadi sogok surga, bro. Iya. Masya Allah. Waduh. Sogokannya Power Ranger Pink cuy sekarang. Apa Latin Power Ranger Pink ya. Aduh, iya. Kecepatan ngenalin mainannya Sherio itu. Iya, gue udah ada mainan. Langsung grade bagus. Tahu lu Kan dia kan ngeliat kerjaan gue, jadi dia aware gitu. Jadi kayak sogokannya begini. Kalau nggak mau deh, ya nggak apa-apa lah. Ya udah, thank you banget nih buat yang belum follow akunnya, namanya Bang Zia di Instagram ya @bangzia. Isinya wisdom semua lah. Aku nggak pernah update. Oke dah. Ya dah, thank you banget. Thank you banget Bang Zia ya. Yo. Thank you Bang Zia. Sharing-sharingnya. Thank you semua. Kita undang lagi. Ayo.